Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalim dari kelas 3 yang akan mereview tentang pengaruh implementasi corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan. Studi pada perusahaan manufaktur yang listening di BI 2007 sampai dengan 2009. Penulis dan sumber Rika Amelia Septiana dan Amrinaldi Nur DP dari Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru. Topik dari jurnal ini adalah Corporate Social Responsibility, biaya kesejahteraan karyawan, biaya bina lingkungan, biaya kemitraan, dan profitabilitas. Rumusan masalah di sini adalah yang pertama, apakah biaya kesejahteraan karyawan berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA? Yang kedua, apakah biaya bina lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA? Ketiga, apakah biaya kemitraan berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA? Yang keempat, apakah biaya kesejahteraan karyawan, biaya bina lingkungan, dan biaya kemitraan berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh biaya kesejahteraan karyawan terhadap profitabilitas atau ROA. Kedua, untuk mengetahui pengaruh biaya bina lingkungan terhadap profitabilitas atau ROA. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh biaya kemitraan terhadap profitabilitas atau ROA. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh biaya kesejahteraan karyawan dan biaya bina lingkungan dan biaya kemitraan terhadap profitabilitas atau ROA. Teori dan konsep. Corporate Social Responsibility atau CSR, Darwis 2014 mendefinisikan CSR sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Berdasarkan definisi tersebut, elemen-elemen CSR dapat dirangkum sebagai aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan ekspektasi para pemegang saham atau menghasilkan profit. Metode penelitian. Jenis penelitian di ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data sekunder, populasi, dan sampel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur go public yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu tahun 2007 sampai tahun 2019. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 155 perusahaan. Metode purposive sampling digunakan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan per Desember 2007 sampai dengan 2019 secara lengkap dengan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, dalam laporan dan catatan laporan keuangan tersebut terdapat elemen-elemen biaya sosial seperti biaya kesejahteraan karyawan seperti akun gaji dan kesejahteraan karyawan, upah, bonus, dan tunjangan. Biaya untuk bina lingkungan seperti sumbangan, pelatihan, dan pendidikan hubungan masyarakat. Biaya kemitraan seperti program kemitraan, dana pinjaman, ikatan kerjasama sponsor, atau 1-3% dari laba bersih. Dan yang ketiga,
memiliki ROA dan laba bersih yang positif selama tahun penelitian. Dan yang keempat, laporan keuangan audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA. Variabel independen yang digunakan adalah yang pertama, biaya untuk kesejahteraan karyawan difokuskan pada akun gaji dan kesejahteraan karyawan. Hal ini dikarenakan gaji dan kesejahteraan karyawan yang mewakili biaya kesejahteraan karyawan telah terbukti memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, biaya bina lingkungan difokuskan pada akun sumbangan yang mewakili biaya bina lingkungan telah terbukti memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Januari 2015. Dan yang ketiga, biaya untuk kemitraan ditentukan sebesar 1% dari laba bersih perusahaan. Hal ini sesuai dengan Komitmen BUMN nomor Kep 236 MBU _2014. Analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 kali B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 tambah E, di mana Y sama dengan ROA, A intercept model, B koefisien regresi, X1 biaya kesejahteraan karyawan, X2 biaya bina lingkungan, dan X3 biaya kemitraan. Sedangkan E error tim model variabel residual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang pertama, biaya kesejahteraan karyawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hasil kedua, biaya bina lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan hasil ketiga, biaya kemitraan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara bersamaan atau disebut dengan simultan, terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut. Hasil dari penguji parsial menunjukkan bahwa biaya kesejahteraan karyawan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ROA dan mendukung sebagai hipotesis pertama atau partly supported. Biaya bina lingkungan berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROA dan mendukung sepenuhnya hipotesis kedua. Biaya kemitraan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA serta sepenuhnya tidak mendukung hipotesis ketiga. Hasil dari uji F atau simultan menunjukkan bahwa secara bersamaan biaya kesejahteraan karyawan, biaya bina lingkungan, dan biaya kemitraan berpengaruh signifikan terhadap ROA selama periode penelitian. Biaya bina lingkungan merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur selama periode penelitian. Nilai R² menunjukkan kemampuan dari biaya kesejahteraan karyawan, biaya bina lingkungan, dan biaya kemitraan menjelaskan ROA yakni sebesar 0,96 atau 19,6%. Artinya biaya kesejahteraan karyawan, biaya bina lingkungan, dan biaya kemitraan menjelaskan ROA hanya sebesar 19,16%. Sisanya sebesar 80,4%. 80,4% lagi diterangkan oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Itulah tadi presentasi dari saya tentang pengaruh implementasi corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.